Golden Musilang membawamu ke sini untuk berurusan denganku? Qin Yichen memandang Kaisar Gagak Emas dengan wajah dingin. Pihak lain juga mencibir. Saya mendengar Hao Huang menyebut Anda, pisau pencuri bawaan, yang telah gila selama bertahun-tahun, dan telah berulang kali berbalik melawan pengadilan iblis kuno saya. Kupikir aku bangga berteman dengan Putra Baize. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa Putra Baize tidak bisa menjaga teman-temannya. Qin Yichen tersenyum. Kapan Raja Istana Iblis Kuno berani menjadi begitu gila? Mengirimmu untuk berurusan denganku, Jin Musilang, benar-benar merendahkanku. Kamu salah, biarkan aku membunuhmu, kamu terlalu sayang padamu. Cakar Kaisar Golden Crow terjalin, dan api membakar. Ingat, namaku Golden Crow Hao Yuan. Golden Crow Hao Yuan? Qin Yichen mengangguk sedikit saat dia menulisnya, tetapi masih kalimat yang sama. Kapan seorang kaisar berani menjadi sombong di depannya? Kedua penyihir leluhur itu sangat tirani, dan Jin Musilang juga cukup ganas untuk membunuh langsung di Wentian Pass. Namun, Qin Yichen tidak tahu berapa banyak cara untuk membunuh seorang kaisar. Tolong sayang, berbaliklah. Pada akhirnya, Qin Yichen tidak memiliki sedikit pun jejak tinta. Bai Guanxing masih menunggunya untuk bergabung melawan Golden Crow Silang, jadi Qin Yichen memilih cara yang paling sederhana dan kasar. Labu Luya mulai mempersembahkan korban, dan sesosok kecil cahaya perak terbang keluar darinya, dan dalam sekejap, ia terbang menuju leher Jin Wu Hao Yuan. Lu tekanan labu, tak terelakkan. Qin Yichen melirik ke kiri dan kanan, dan dua penyihir leluhur terjerat oleh dua tetua umat manusia, dan Gagak Emas Silang dan Bai Guanxing mengguncang dunia. Dan melihat Jin Crow Hao Yuan tetap diam, seolah-olah cukup percaya diri. Meskipun Qin Yichen merasa sedikit heran, dia masih mengorbankan cahaya cemerlang Lujian Labu. Bahkan jika Anda memiliki harta penyelamat hidup, pukulan ini akan menghancurkan kartu hall Anda lebih dulu. Ledakan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nama busuk Luya Labu. Sinar cahaya pedang ini menebas dan mengangkangi dunia tempat Qin Yichen dan Jin Wu Hao Yuan berdiri. Qin Yichen tidak mempercayainya karena cahaya pisau dan bergegas menuju leher Golden Crow Hao Yuan. Dia hanya melihat Raja Pemetik Bintang yang hampir tidak bisa mengguncang Lu Qianglu di antara para kaisar yang kuat. Dan setelah goyangan keras, akhir dari Raja Penangkap Bintang tidak jauh lebih baik. Terlebih lagi, dalam hal ranah saja, Raja Pemetik Bintang jelas jauh lebih baik daripada Golden Crow Hao Yuan di depannya. Ledakan. Tanpa sengaja, cahaya pisau menebas leher Jin Crow Hao Yuan, mencoba membuat kepalanya menjadi tempat yang aneh. Namun, di saat berikutnya, wajah Qin Yichen berubah tiba-tiba, dan dia tiba-tiba meledakkan artefak Kaisar Bihai dan dengan marah membunuh Jin Crow Hao Yuan. Karena Qin Yichen melihat bahwa meskipun cahaya pedang yang dikorbankan oleh Labu Luya memotong leher Golden Crow Hao Yuan tanpa halangan, tidak ada darah iblis Gagak Emas yang seharusnya menyembur keluar. Sebaliknya, leher Jin Crow Hao Yuan seperti bekas luka, dan celah waktu dan ruang dibor. Detik berikutnya, cahaya pisau muncul di tangan Zhu Jiuyin. Retak. Kaisar Lu Qianglu Zhan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghadapi waktu yang bermartabat dari nenek moyang penyihir, ada terlalu banyak perbedaan. Hanya untuk mencubit dua jari Zhu Jiuyin, cahaya pisau dipecah menjadi bubuk. Luya Labu, peninggalan manusia, ingin menyakitiku juga? Feng Tianxing, tampaknya Anda sudah terlalu lama marah. Berpikir bahwa setelah membunuh kaisar sekali dengan harta keberuntungan, Anda akan melanggar hukum. Hari ini saya akan membuat Anda sadar, kekuatan kaisar adalah sesuatu yang tidak mampu Anda provokasi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Jin Crow Hao Yuan masuk dengan marah. Sepasang cakar iblis Gagak Emas sangat tajam dan tak terkalahkan pada saat konfrontasi. Qin Yichen menyingkirkan Jin Tu. Jin Tu adalah dewanya, dan sekarang sudah menjadi prajurit Dao Hua Jing Dao, dengan ketajaman yang luar biasa, dan itu diubah oleh dewanya, ditempa berkali-kali, sehingga cukup untuk mengalahkan tentara Dao Kaisar. Namun, saat menghadapi sepasang cakar iblis, Qin Yichen merasa tidak enak. Tetapi tanpa menggunakan Jin Tu, Qin Yichen dapat memegang senjata kekaisaran Bihai dengan erat. Di bawah sapuan menyapu, tsunami yang mengerikan naik ke tanah, dan Bihai dan Qinglong secara horizontal dan horizontal. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kepala naga yang terjalin dengan Bihai Qinglong menebas ke arah Gagak Emas Hao Yuan dengan ujung tombak, dan melihat cakarnya terjalin, dan Gagak Emas itu menjerit di atas cakar, yang sebenarnya melawan Kaisar Bihai. Bahkan tidak bisa melukai senjata kekaisaran. Tanda seru. Qin Yichen yakin bahwa cakar iblis Gagak Emas ini pasti marah oleh darah iblis pemetik Gagak Emas atau keberadaan yang lebih kuat. Feng Tianxing, apakah menurut Anda tentara kekaisaran Anda tidak terkalahkan? Apakah Anda lupa bahwa jiwa Kaisar Bihai telah kembali ke istana iblis kuno saya? Hahaha. Golden Crow Hao Yuan mendongak ke langit dan tertawa liar, cakarnya ganas dan ganas. Saya melihat sayap iblis itu berubah menjadi bilah api. Kemanapun bilah api itu lewat, Wen Tiangwan runtuh terus-menerus. Tidak hanya itu, Golden Crow Hao Yuan menyapu cakarnya, dan penghalang Wen Tian Pas hancur, apinya terbakar, dan langit bergetar.
Adegan ini menyebabkan kekuatan besar klan Kaisar Qi dipindahkan. Tidak bagus. Cakar iblis ini benar-benar dapat membiarkan Gagak Emas silang secara pribadi menggunakan darah iblis sebagai korban. Kaisar Gagak Emas ini tidak mudah. Penghargaan Golden Crow silang sudah cukup untuk melihat luar biasa Golden Crow Hao Yuan. Ditambah dengan darah Kaisar Iblis yang membasahi cakarnya, orang dapat membayangkan kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, Golden Crow Hao Yuan berdiri di udara. Cakarnya sedikit tersedak, dan api di telapak tangannya melonjak, berubah dari waktu ke waktu menjadi burung gagak emas yang ingin menghancurkan dunia. Kekuatan iblis kaisar tidak ada bandingannya, dan api itu adalah api yang membakar langit dengan kekuatan yang sempurna. Tidak bisa membiarkan dia menghancurkan formasi Wentian Pas satu persatu. Qin Yichan dengan dingin minum dari lubuk hatinya, dan selama terburu-buru, 36 kaisar sudah mulai mempersembahkan pengorbanan. Tidak hanya itu, ranah rahasia darah Heze, Dao, dan Dao, di wajahnya seperti pedang yang diukir dengan pedang, berubah menjadi rangkaian pola Dao, membuatnya semakin berani dan agung. Blood Secret Realm, kamu, dewa bawaan, juga layak menggunakan Blood Secret Realm? Namun, Jin Crow Hao Yuan juga penuh dengan semangat juang, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan darah, dan semburan api menyala di sepasang murid monster. Bum bum bum. Di tangan Qin Yichan, artefak Kaisar Bihai berubah menjadi ribuan bayangan, gelombang ombak mengamuk, dan ada lebih banyak senjata dewa atau segel kental, atau membombardir, atau meninju langit, membunuh ke segala arah. Namun, Golden Crow Hao Yuan memiliki dua cakar secara horizontal, dan kecepatannya sama kuatnya dengan listrik, dan niat membunuh yang tak tertandingi. Golden Crow Divine Wing di belakangnya menyerang dan membunuh dari waktu ke waktu. Setiap pukulan membuat Qin Yichan merasa gelombang panas, mencairkan segalanya. Dalam waktu singkat, Qin Yichan tidak tahu berapa banyak gerakan yang harus dia lawan dengan Kaisar Gagak Emas. Ketidakmampuannya untuk bertarung dalam waktu yang lama membuat niatnya untuk membunuh semakin kuat. Sepertinya kamu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali cakar ini. Ngomong-ngomong, Jinwu Silang akan membantumu meredam cakar burung ini. Aku khawatir tidak ada yang lebih. Pada saat itu, Qin Yichan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah bukit dengan bilah padat tiba-tiba dengan keras berubah menjadi ketinggian yang sangat besar. Sayangnya, harta karun yang aku miliki, bahkan Golden Uchiro, tidak bisa memberimu. Gunung Hellblade, kota.